Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi saja pengalaman tentang apa yang saya rasakan. Saya merasa nyaman dengan diri sendiri. Saya merasa bahwa saya mempunyai kekayaan yang luar biasa, tetapi berkaitan dengan diri saya sendiri. Saya mempunyai pikiran, itu juga pikiran saya. Saya mempunyai kata-kata, itu juga kata-kata saya. Saya mempunyai perasaan, itu juga perasaan saya. Saya juga mempunyai tindakan-tindakan, entah kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, itu juga tindakan saya. Saya yang milih sendiri. Saya mempunyai pemikiran-pemikiran, saya mengungkapkannya dengan cara tertentu. Saya mempunyai segala-galanya itu. Dan saya bisa bersama dengan diri sendiri, saya bisa memperhatikan pikiran-pikiran saya bisa memperhatikan perasaan-perasaan saya juga bisa merefleksikan tindakan-tindakan saya. Semuanya intinya saya mempunyai begitu banyak hal dan itu milik saya, asli milik saya. Orang lain nggak bisa seperti yang saya punya. Mereka punya sendiri, begitu unik, dan saya punya sendiri yang sangat unik saya, khas saya, dan saya senang sekali dengan hal itu. Orang lain bagaimana sebetulnya tidak begitu penting. Tetapi saya bahagia dengan yang saya miliki dan saya mensyukurinya. Tetapi saya juga sadar ada beberapa hal yang kemudian setelah beberapa waktu tidak cocok lagi. Tapi itu tetap milik saya dan saya punya kebebasan untuk kemudian menggantinya dengan yang cocok. Saya belajar sesuatu yang baru supaya dengan melepaskan saya punya ruang untuk belajar lagi hal yang baru. Karena dari banyak hal yang saya punya, itu seringkali sebagian sudah tidak cocok lagi. Dan karena itu sudah saatnya untuk let it go, melepaskan. Supaya ada ruang yang kemudian saya isi dengan sesuatu yang baru. Dan itu kembali menjadi milik saya yang unik. Dan itulah yang terjadi. Karena saya yang menentukan, saya yang memiliki, maka saya kemudian tidak menyalahkan orang lain. Saya berhenti menjadi korban dan saya kemudian menjadi penentu yang bisa memilih melepaskan atau kemudian tetap memelihara dan mengembangkan. Itu milik saya. Itu ada dalam kuasa saya. Karena itu saya kemudian lebih fokus pada pertumbuhan rohani. Karena bagi saya itu penting sekali. Itu yang mengarahkan dan menyatukan apa yang saya katakan, apa yang saya renungkan, apa yang saya lakukan. Dan kemudian berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menghakimi orang lain. Karena yang bertanggung jawab ya saya. Kalau saya tidak suka, lepaskan saja. Kalau saya tidak senang, tidak usah digondeli. Tidak usah dipegang terus, lepaskan saja. Dan kemudian mengganti dengan yang baru, yang saya merasa nyaman, yang membuat saya bisa bertumbuh. Dan itu kemudian diarahkan dengan satu tujuan yang saya pilih juga menjadi prioritas hidup saya, yaitu spiritual growth, pertumbuhan rohani. Nah, itulah yang ingin saya bagikan. Ketika saya menyadari bahwa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan, yang saya pikirkan, yang saya rasakan, yang saya lakukan, saya kemudian berhenti menjadi korban dan berhenti menyalahkan orang lain. Cukup kemudian menerima bahwa itu adalah kenyataan dan milik saya. Dan kalau kemudian tidak fit, saya tidak nyaman, lepaskan saja. Lalu kemudian hidup menjadi begitu sederhana. Bisa kemudian just live, just be, berteman dengan diri sendiri, dan kemudian bisa berteman dengan yang lain. Nyaman dengan diri sendiri, dan kemudian nyaman dengan yang lain. Kalau memang tidak nyaman dengan yang lain, ya sudah, tidak harus memaksakan diri bahwa saya harus kelihatan baik dan sebagainya. Tidak. Just be the life, just be the love, dan kemudian tetap menikmati
kegembiraan, atau semua hal yang sudah menjadi milik saya dan unik, khas milik saya. Mensyukurinya dan kemudian menikmati, menyadarinya. Kalau kemudian tidak fit, tidak cocok lagi, ya ganti dengan yang lain. Toh itu menjadi milik saya. Saya yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, menata sesuai dengan prioritas yang saya pilih. Maka penting sekali memilih prioritas dalam hidup ini. Kalau Tuhan Yesus prioritasnya pokoknya yang penting kehendak Bapaknya terlaksana. Kalau Buddha yang penting saya memahami tentang manusia, penderitaannya, pikirannya, perasaannya, badannya, pokoknya saya ingin mengetahui segala-galanya tentang manusia ini. Dan kemudian menemukan apa yang terbaik, kebebasan bagi manusia. Nah, kalau bagi saya sudah memilih spiritual growth, pertumbuhan rohani, itu yang saya pilih. Dan kemudian itu yang bisa menjadi kriteria. Kalau memang tidak cocok lagi dengan pilihan dasar itu, ya dilepaskan. Sesederhana itu. Dan kemudian tidak terlalu banyak berpikir karena fokus. Fokus itu membantu kita melepaskan, mengikhlaskan apa yang memang tidak sesuai dengan prioritas yang kita pilih. Dan ternyata itu membebaskan. Karena itulah saya membagikannya kepada Anda semua. Kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Karena yang punya perasaan ya saya sendiri. Yang bisa mengolahnya ya saya sendiri. Yang bisa menatanya ya saya sendiri. Yang galau ya saya sendiri. Demikian juga pikiran. Itu ya pikiran saya sendiri. Mau muyek ya saya yang memikirkannya. Mau mengabaikan pikiran-pikiran muyek ya bisa. Mau lebih tenang ya. Kemudian istirahat dari kemuyekan ya bisa, wong yang saya yang melakukan. Nah, pada saat seperti itu, kemudian saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Bahkan saya bisa menciptakan my own paradise. Yaitu dengan sungguh-sungguh menata pikiran, menata perasaan, menyadari semuanya, dan kemudian mensyukurinya. Karena setiap peristiwa ketika kita bisa ambil bagian di dalamnya, itu adalah mukjizat yang diselenggarakan oleh Tuhan hanya satu kali dan tidak pernah terulang lagi. Karena itu dengan bisa menyadari, hadir sepenuhnya dengan pikiran perasaan yang real, dengan semua panca indera yang aktif optimal, saya hadir sepenuhnya di setiap peristiwa, disitulah setiap mukjizat terjadi. Dan hidup sungguh menakjubkan. Tidak perlu dipikirkan. Karena memang tidak harus. Ada inner wisdom yang membimbing kita. Kita menjadi bagian semesta, bagian penyelenggaraan ilahi yang begitu luar biasa. Nothing personal. Kita tinggal menikmati, mensyukuri saja. Karena kita bisa menata sendiri, bisa mengatur sendiri. Kalau ada pikiran yang muyak-muyak, memang pikiran seperti itu, diabaikan juga nggak apa-apa, karena nggak penting-penting amat. Yang penting justru bisa hadir, sadar, menikmati, bersyukur. Here for you, I am here for you. Ada sepenuhnya. Dan kemudian bisa menikmati. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tidak perlu memakai konsep-konsep yang begitu banyak. Pengalaman langsung saja. Hidup adalah sebuah experience. Sebuah pengalaman langsung. Yang hanya bisa disyukuri. Karena memang menakjubkan. Apapun yang terjadi. Tetapi dengan pikiran yang muyak kadang-kadang tidak bisa mengalami secara langsung kehidupan yang menakjubkan itu. Maka saya men-sharingkan ini semua untuk bisa sungguh-sungguh menyadari banyak hal yang kita punya, yang sungguh-sungguh itu milik kita. Pikiran, perasaan, perkataan, tindakan. Dan kita bisa mengaturnya karena kita yang mempunyai. Dan kemudian tidak perlu menyalahkan orang lain, karena kita bisa mengaturnya sendiri, bertanggung jawab sendiri. Maka kita perlu menciptakan my own paradise, our own paradise, surga kita sendiri. Dengan pikiran, dengan hati yang jernih, dengan kesadaran yang luas, yang bisa menerima dan melepaskan apa saja, sesuai dengan prioritas yang kita pilih sendiri. Apalagi kita menyadari bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, tanpa syarat, tanpa batas. Nah, itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk kemudian bisa mengatur perasaan, pikiran, dan juga kepentingan-kepentingan
yang kita inginkan, kita rencanakan. Dan di situ kita mempunyai kebebasan sejati, kebenaran, dan menyadari kehidupan sepenuhnya sebagai anugerah yang menakjubkan dari Tuhan dari saat ke saat. Maka saudara-saudari terkasih, tidak usah ngoyak-ngoyak, just live, just be, bersyukur saja. Karena kita selalu ada di dalam cinta Tuhan. Yang cocok kita syukuri, yang tidak cocok kita lepaskan. Kita ganti dengan yang sungguh-sungguh membuat kita bertumbuh dalam sukacita dan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.